Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, tahukah kamu? Fenomena mati suri atau Near Death Experience, NDE, adalah salah satu misteri kehidupan yang menarik perhatian baik dalam bidang medis, psikologis, maupun spiritual. Seseorang yang mengalami mati suri biasanya dinyatakan meninggal secara medis. Denyut jantung berhenti, pernapasan hilang, bahkan gelombang otak tidak terdeteksi. Namun kemudian ia hidup kembali. Hal yang paling mengejutkan dari fenomena ini adalah adanya kesaksian dari orang-orang yang mengaku melihat cahaya terang, lorong panjang, bertemu malaikat, mendengar suara gaib, atau melihat gambaran surga dan neraka. Dalam tradisi Islam, konsep tentang ruh, tidur, dan kematian telah dijelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah. Namun, apakah fenomena mati suri bisa dikategorikan sebagai kematian dalam pandangan syariat? Ataukah itu hanya merupakan fase liminal antara dari kesadaran manusia yang belum masuk dalam hakikat maut sesungguhnya? Video ini bertujuan untuk membahas fenomena mati suri secara menyeluruh dari sudut pandang Islam. Penjelasan akan disertai dengan ayat-ayat Al-Quran, hadits Nabi SAW, pendapat para ulama tafsir dan fiqih, serta pandangan filosof muslim seperti Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim. Dengan pembahasan mendalam dan detail, kita akan mencoba memahami posisi mati suri secara lebih ilmiah sekaligus spiritual, serta bagaimana seharusnya seorang muslim menyikapi pengalaman-pengalaman seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam firman-Nya, "Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan melainkan sedikit." Quran Surah Al-Isra, ayat 85. Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa hakikat ruh adalah rahasia Allah. Dalam tafsir Ibnu Katsir, dijelaskan bahwa pertanyaan tentang ruh ini datang dari orang-orang Yahudi sebagai ujian terhadap Nabi Muhammad SAW. Jawaban dari Allah menegaskan bahwa ruh bukanlah sesuatu yang bisa dijangkau oleh akal dan ilmu manusia. Imam Al-Qurtubi menafsirkan bahwa ruh bukan dari jenis makhluk material atau jasmani, melainkan ciptaan Allah yang khusus dan bersifat gaib. Oleh karena itu, segala upaya manusia untuk memahaminya secara ilmiah akan selalu terbatas. Ruh bukanlah listrik dalam otak, bukan pula sekadar energi. Ia adalah entitas metafisik yang menjadi penentu hidup dan mati. Dalam Al-Quran dan Sunnah, terdapat istilah-istilah yang seringkali digunakan bergantian, ruh, nafs, dan qalb, hati. Namun, dalam pemikiran para ulama, istilah ini memiliki makna tersendiri. Ruh adalah sumber kehidupan, berasal dari tiupan Allah, dan merupakan entitas ilahiyah. Nafs adalah aspek psikologis dan keinginan manusia, ego, emosi, nafsu. Qalb adalah tempat kesadaran rohani, intuisi, dan iman. Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh menyatakan bahwa ruh adalah makhluk halus yang membawa kehidupan ke dalam jasad, sementara nafs lebih berkaitan dengan akhlak dan hawa nafsu. Maka, ketika seseorang mengalami mati suri, yang terlibat adalah aspek rohani yang keluar dari jasad, tetapi belum diputuskan secara permanen. Kematian dalam Islam didefinisikan sebagai perpisahan ruh secara sempurna dari jasad, yang menyebabkan jasad menjadi tidak hidup lagi dan tidak bisa kembali berfungsi. Ini disebut sebagai al-maut al-haqiqi. Hal ini dijelaskan dalam firman Allah, "Setiap yang bernyawa akan merasakan mati." Quran Surah Ali Imran ayat 185. Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa kalian akan mewafatkan kalian, kemudian hanya kepada Tuhanmu lah kalian akan dikembalikan. Quran Surah As-Sajdah ayat 11. Menurut Imam An-Nawawi, tanda kematian dalam Islam bukan sekadar berhentinya fungsi tubuh secara medis, tetapi sudah terputusnya hubungan antara ruh dan jasad secara total. Jika seseorang masih bisa kembali hidup, berarti ruhnya belum dicabut secara sempurna. Setelah kematian, ruh manusia masuk ke alam barzakh. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan." Quran Surah Al-Mu'minun ayat 100. Tafsir Al-Alusi
menyebutkan bahwa barzakh adalah fase eksistensial yang berbeda dari dunia dan akhirat. Di sanalah ruh menerima nikmat atau azab sesuai amalnya, meskipun jasad telah dikubur. Jika seseorang hanya mengalami mati suri dan tidak memasuki barzakh, maka ruhnya belum benar-benar mengalami maut. Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan memegang jiwa orang yang belum mati di waktu tidurnya, maka dia tahan jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Quran Surah Az-Zumar ayat 42. Ayat ini sangat penting dalam membahas konsep mati suri. Imam Al-Thabari dalam tafsirnya menyebutkan bahwa ayat ini mengandung dua jenis pengambilan jiwa. Pengambilan ruh orang yang tidur, ruh keluar sebagian tetapi bisa kembali. Pengambilan ruh orang mati, ruh keluar secara total dan tidak kembali. Ibnu Katsir memperkuat penjelasan ini dengan menyatakan bahwa ruh dalam tidur seperti berada dalam kondisi menggantung. Jika ajalnya belum tiba, ruh dikembalikan ke tubuh. Namun jika telah datang ketetapan Allah, maka ruh itu ditahan dan jasad pun mati. Dalam konteks mati suri, bisa dikatakan bahwa ruh seseorang berada dalam kondisi ditahan sementara, sebagaimana dalam tidur, dan dikembalikan karena ajal belum tiba. Para ulama sepakat bahwa mati suri bukanlah kematian hakiki. Beberapa alasan syar'i. Yang pertama, tidak ada pemutusan ruh secara permanen. Yang kedua, tidak diberlakukan hukum jenazah, mandi, kafan, salat jenazah, dan penguburan. Yang ketiga, seseorang yang mati suri bisa kembali hidup dan beraktivitas. Syekh Al-Utsaimin menyatakan bahwa orang yang mengalami mati suri belum dianggap mati dalam pandangan syariat. Ruhnya masih dalam tangguhan, bukan dalam kondisi wafat. Begitu pula Syekh Wahbah Az-Zuhaili menyebutkan bahwa mati suri adalah kondisi di mana tanda-tanda vital hilang sementara, tetapi tidak berarti ruh telah dicabut sepenuhnya, maka tidak bisa dihukumi sebagai kematian secara fiqih. Banyak orang yang mengalami mati suri mengaku melihat malaikat, mendengar suara gaib, atau bahkan merasakan nikmat atau siksa. Namun Islam tidak menjadikan pengalaman spiritual sebagai dasar akidah. Ibnu Taimiyah, semua pengalaman ruhani harus ditimbang dengan syariat. Jika tidak sesuai Al-Quran dan Sunnah, maka itu ilusi atau waswas syaitan. Imam Al-Ghazali mengakui adanya pengalaman batiniah, tetapi tidak bisa menjadi dalil, kecuali disesuaikan dengan dalil-dalil syar'i. Ibnu Qayyim, ruh memang bisa mengalami pengalaman non-fisik, tetapi tidak selalu menunjukkan kebenaran hakiki. Maka jika seseorang bermimpi atau melihat sesuatu saat mati suri, hal itu bisa menjadi pelajaran, tetapi tidak bisa dijadikan dasar keyakinan yang mengubah syariat. Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh, ruh bisa keluar sebagian dalam tidur dan koma. Mati suri termasuk kondisi transisi, bukan kematian hakiki. Imam As-Suyuti menyebutkan adanya ruh yang masih dalam genggaman Allah saat tidur, dan bisa kembali jika belum ditetapkan mati. Imam Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah, ruh tidak akan kembali ke dunia setelah benar-benar dicabut. Jika seseorang kembali hidup, berarti belum wafat secara syar'i. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, mati suri bisa menjadi ibrah, pelajaran untuk bertaubat, tetapi tidak boleh digunakan sebagai sumber hukum. Dr. Zakir Naik menyatakan bahwa pengalaman mati suri bisa dijelaskan secara medis, tetapi harus ditimbang dalam bingkai syariat. Dalam banyak kisah, orang-orang yang mengalami mati suri mengaku mengalami kejadian luar biasa. Misalnya, seorang pria Muslim di Turki yang pernah dinyatakan meninggal selama 30 menit, mengaku melihat dirinya dibawa oleh dua malaikat ke tempat yang gelap. Lalu muncul cahaya terang dan suara menggema yang menanyakan amal ibadahnya. Setelah itu ia bangun dari kematian dengan air mata, bertaubat, dan mengabdikan hidupnya untuk agama. Seorang wanita di Indonesia mengaku ketika mati suri ia melihat api menyala, manusia digiring oleh makhluk bersayap, dan mendengar lantunan ayat-ayat Al-Quran dari langit. Saat bangkit, ia memutuskan meninggalkan kehidupan duniawi dan mendalami Al-Quran.
Meski tidak bisa dipastikan keabsahan spiritualnya secara ilmiah, kisah-kisah semacam ini tidak boleh serta-merta ditolak. Namun juga tidak bisa dijadikan sebagai dalil agama, karena pengalaman ruhani adalah wilayah subjektif yang tidak mengikat secara syar'i. Para ulama menilai bahwa pengalaman spiritual seperti ini bisa menjadi bahan renungan, tazakur, tetapi tidak boleh dijadikan sumber hukum atau keyakinan pokok. Sebab, yang menjadi dasar hukum adalah Al-Quran, Sunnah, dan Ijma', bukan mimpi atau pengalaman gaib individu. Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Ruh menyatakan, kadang-kadang ruh yang terlepas dalam tidur atau koma bisa bertemu ruh orang yang sudah mati, tetapi kebenarannya tidak bisa dijadikan dalil syar'i karena ia bersifat batin dan subjektif. Perlu dipahami dengan cermat bahwa mati suri bukanlah kematian hakiki. Perbedaannya dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang pertama, dari sudut pandang fikih. Mati hakiki wajib dimandikan, dikafani, disalatkan, dan dikuburkan. Orang mati suri tidak mengalami prosesi jenazah karena ia kembali hidup. Yang kedua, dari perspektif ruh. Kematian sejati adalah ketika ruh benar-benar dicabut dan tidak dikembalikan. Dalam mati suri, ruh tidak dicabut sepenuhnya. Ia hanya keluar sementara lalu dikembalikan. Yang ketiga, dari sudut pandang medis. Kematian medis adalah berhentinya fungsi vital tubuh, jantung, otak, pernapasan. Namun, dengan teknologi modern seperti CPR dan defibrilator, fungsi tubuh dapat dikembalikan dalam waktu tertentu, menunjukkan bahwa kematian medis belum tentu kematian syar'i. Banyak orang yang mengalami mati suri mengaku berubah drastis setelah kejadian itu. Ia menganggapnya sebagai kesempatan kedua dari Allah untuk memperbaiki diri. Dalam Islam, selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, pintu taubat masih terbuka. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruh belum sampai ke tenggorokan. Hadis riwayat Tirmidzi. Mati suri menunjukkan bahwa hidup dan mati adalah dalam genggaman mutlak Allah. Ia bisa menghidupkan siapapun yang ia kehendaki, dan bisa menangguhkan kematian hingga waktu yang ditentukan. Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Quran Surah Yunus ayat 56. Mati suri menjadi peringatan keras bahwa ajal bisa datang kapan saja. Jika bukan karena kehendak Allah, orang yang mati suri itu bisa saja wafat sungguhan. Maka setiap muslim harus selalu bersiap menyambut ajal. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Quran Surah Al-Hasyr, ayat 18. Islam memiliki standar dalam menetapkan kebenaran, yaitu melalui wahyu, Al-Quran, sunnah yang syahih, dan ijma'. Pengalaman gaib, meski menggugah hati, tidak bisa menjadi sumber hukum atau keyakinan jika tidak sesuai dengan wahyu. Ulama membolehkan mengambil hikmah dan pelajaran dari pengalaman ruhani, seperti mati suri, namun tetap dalam batasan. Jika pengalaman itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, tidak menimbulkan keyakinan baru yang menyimpang, tidak dipaksakan sebagai kebenaran mutlak kepada orang lain, maka pengalaman itu bisa dianggap sebagai bentuk tazakur dan refleksi, bukan sebagai dalil. Syekh Yusuf Al-Qaradawi berkata, pengalaman spiritual pribadi bisa menjadi pelajaran pribadi, tetapi tidak bisa dijadikan hujjah syar'i. Islam telah sempurna dengan wahyu dan tidak butuh tambahan dari kisah-kisah ruhani yang tidak pasti. Fenomena mati suri, meski tidak bisa dijadikan landasan akidah, adalah pengingat kuat bagi siapapun bahwa ajal itu nyata, dekat, dan pasti datang. Islam tidak menolak fenomena ini, tetapi mengajarkan kehati-hatian dalam menilai dan mengambil pelajaran darinya. Kematian sejati akan datang sekali dan tidak akan bisa dihindari. Maka, sebelum ruh benar-benar dicabut, marilah kita gunakan waktu yang tersisa untuk bertaubat, memperbanyak amal, dan mempersiapkan diri untuk akhirat. Mati suri bisa jadi hanya mimpi bagi sebagian orang, tapi kematian hakiki adalah janji yang pasti. Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran,
ayat 185.